banyak minum. Just drink water, kata Purbalingga. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat semuanya. Sekali lagi kita masih ngobrol tentang seputar diet ya, sobat semuanya ya. Jadi kalau sebelumnya kita ngobrol terkait tipe diet dengan pendekatan terhadap pembatasan makanan yang umum kita makan, dan tentu ini akan jauh lebih berat dalam tantangannya. Kemudian sekarang ini kita akan coba bahas tipe diet dengan pendekatan pembatasan makanan yang spesial, yang khusus gitu. Dan dalam hal ini kita adalah makanan yang mengandung gluten. Nah, apa itu gluten dan bagaimana diet dengan pendekatan pembatasan makanan seperti ini bisa dilakukan? Simak terus video kami ini. Dan sebelum kita lanjut, saya ingatkan kembali untuk sobat yang baru join, jangan lupa untuk subscribe, untuk like, komen, dan share channel ini ya. Sobat sehat semuanya, diet bebas gluten ini, atau yang sering disebut sebagai diet gluten free, adalah pola makan yang menghindari semua sumber makanan yang mengandung gluten. Gluten adalah sejenis protein yang ditemukan dalam gandum-ganduman seperti gandum durum, jelai, dan sejenisnya. Dan gluten ini merupakan protein yang memberikan elastisitas gitu, dan kelembutan pada adonan roti dan produk-produk gandum yang lainnya. Gitu. Baik sobat semuanya, pertanyaannya adalah siapakah yang membutuhkan diet dengan tipe pendekatan seperti ini? Jadi orang-orang dengan kondisi tertentu, misalnya orang dengan penyakit celiac misalnya, itu adalah kelompok orang yang wajib mengikuti diet bebas gluten ini untuk mencegah gejala yang merugikan dan gangguan kesehatan yang lebih jauh. Itu sobat ya. Sobat sehat semuanya, dalam diet gluten free ini, makanan yang perlu dihindari adalah seperti yang disebut di depan tadi, yaitu meliputi makanan yang terbuat dari gandum, dari jelai, gandum durum, dan segala jenis makanan yang mengandung tepung dari bahan-bahan tersebut. Banyak sekali makanan olahan seperti roti, pasta, kue, dan makanan ringan yang lain itu mengandung gluten, sehingga orang yang mengikuti diet ini perlu memeriksa label makanan dengan cermat. Sobat semua, penting untuk dijadikan catatan bahwa diet bebas gluten ini hanya diperlukan bagi mereka yang memiliki kondisi medis yang relevan ya. Jadi bagi orang yang sehat dan tidak memiliki masalah terkait gluten, tadi yang memiliki masalah celiac tadi, tidak ada manfaat kesehatan yang terbukti dari menghindari gluten dalam diet mereka. Gitu. Jadi ada manfaatnya yang signifikan gitu. Jadi percuma misalnya kita mengadopsi diet ini kalau kita nggak punya indikasi seperti yang disebutkan tadi. Sebenarnya diet bebas gluten ini atau gluten free ini populer di seluruh dunia. Tapi ada beberapa negara yang mana tren ini mungkin lebih menonjol dibanding dengan negara-negara yang lain gitu. Misalnya di Amerika Serikat, di Australia, kemudian di Kanada, kemudian di Inggris, di Italia, itu adalah negara-negara dengan masyarakat yang mengadopsi diet dengan tipe ini yang lebih melonjol dibandingkan dengan negara-negara lain. Namun secara umum, kesadaran tentang diet bebas gluten ini telah meningkat di banyak negara di seluruh dunia, dan produk bebas gluten itu juga semakin banyak tersedia di toko-toko makanan dan di restoran-restoran di banyak tempat di negara-negara di seluruh dunia. Ini disebabkan karena meningkatnya pemahaman tentang penyakit celiac tadi dan penyakit yang berhubungan dengan sensitivitas gluten, dan minat yang meningkat dalam gaya hidup yang sehat ya. Oke, sobat semuanya, sebenarnya kelebihannya apa diet bebas gluten ini? Jadi seperti yang disebutkan di depan tadi, bahwa diet bebas gluten ini memiliki manfaat yang sangat signifikan bagi individu yang menderita penyakit celiac atau memiliki sensitivitas terhadap gluten, non celiac gitu ya. Jadi untuk individu atau untuk sobat yang di luar kondisi medis ini, diet bebas gluten ini tidak memberikan manfaat yang signifikan gitu. Jadi untuk mereka yang melakukan diet ini, kira-kira manfaatnya seperti ini. Yang pertama adalah pemulihan dari penyakit celiac, udah pasti ya. Jadi untuk karena memang ini dikhususkan untuk penderita penyakit ini, celiac ini, maka
manfaatnya, benefitnya adalah untuk pemulihan dari penyakit ini. Bagi individu yang menderita penyakit celiak ini, diet bebas gluten adalah satu-satunya pengobatan efektif. Dengan menghindari gluten, mereka dapat memulihkan lapisan usus kecil yang rusak dan mengurangi gejala yang merusak lebih jauh. Kemudian ada mengurangi gejala dan komplikasi akibat tadi itu. Kemudian yang ketiga adalah mencegah kerusakan usus lebih lanjut. Jadi pada penyakit celiak ini yang kronis dan tidak diobatin, kerusakan usus dan yang terus-menerus dapat menyebabkan masalah kesehatan yang lebih serius seperti anemia, seperti penurunan berat badan yang parah, masalah penyerapan nutrisi, dan diet gluten free ini akan membantu mencegah kerusakan ini, kerusakan di bagian usus ini lebih jauh lagi. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan kualitas hidup pasti. Dengan mengikuti diet bebas gluten ini, individu yang mempunyai penyakit celiak tadi atau sensitivitas terhadap gluten non celiak dapat mengalami peningkatan kualitas hidupnya karena gejala yang berkurang atau hilang sama sekali gitu ya. Sekali lagi kami sampaikan bahwa jika sobat semua tidak memiliki penyakit celiak atau sensitivitas gluten non celiak, tidak ada bukti ilmiah yang kuat yang mendukung manfaat kesehatan dari diet tipe ini. Gitu. Kemudian setelah benefitnya tadi, kekurangannya apa dan risikonya apa kira-kira ya? Sobat semuanya, jadi diet bebas gluten ini dapat memiliki beberapa kekurangan dan risiko, terutama jika diikuti oleh orang yang tidak memiliki penyakit celiak atau sensitivitas gluten non celiak. Misalnya, risikonya seperti kekurangan nutrisi, karena gluten ditemukan dalam banyak jenis makanan yang kaya akan nutrisi seperti gandum, roti gandum putih, sereal. Menghindari gluten ini dapat menyebabkan kekurangan serat, vitamin B kompleks, zat besi, kalsium, zinc, dan beberapa nutrisi penting yang lainnya. Kemudian kekurangannya lagi adalah keterbatasan pilihan makanan. Jadi diet gluten free ini dapat membatasi pilihan makanan dan mengarah pada ketidakseimbangan diet jika tidak diatur dengan baik. Ini juga dapat membatasi variasi rasa dan tekstur dalam makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Kemudian biayanya tinggi. Biayanya lebih tinggi dari dari kalau kita nggak pakai mengadopsi diet ini. Kenapa? Karena banyak produk yang bebas gluten itu seperti roti dan makanan olahan cenderung lebih mahal harganya dibanding dengan produk yang mengandung gluten. Ini bisa membuat biaya belanja makanan menjadi meningkat, belanja kebutuhan sehari-hari jadi meningkat gara-gara mengadopsi diet tipe ini. Yang keempat adalah risiko kontaminasi silang. Produk makanan yang dijual bebas gluten ini masih memiliki risiko untuk terjadinya kontaminasi silang dengan produk gluten, terutama dalam lingkungan yang memproses berbagai jenis makanan. Jadi di toko-toko buah yang masih bercampur itu ada risiko bahwa produk yang bebas gluten itu akan bercampur dengan yang mengandung gluten. Jadi ada risikonya itu. Kemudian kurangnya evidensi untuk manfaat kesehatan. Bagi yang tidak memiliki penyakit celiak atau sensitivitas gluten non celiak, tidak ada bukti ilmiah yang kuat yang mendukung manfaat kesehatan yang signifikan dari diet ini. Gitu. Jadi menghindari gluten tanpa alasan medis yang kuat dapat menyebabkan ketidakseimbangan nutrisinya. Oke, sobat semuanya, jadi terlepas dari tadi itu beberapa kelemahan dan resikonya, ternyata banyak sekali public figure yang mengadopsi diet bebas gluten ini. Dari catatan kami ada beberapa public figure yang melakukan diet tipe ini seperti Novak Djokovic, kenalkan ya, Novak Djokovic itu adalah petenis ranking 1 dunia. Kemudian ada Gwyneth Paltrow, aktris yang malah melintang di Hollywood gitu, ada Miley Cyrus, ada Victoria Beckham dan sebagainya, dan masih banyak public figure yang mengadopsi diet tipe ini. Oke, sobat semuanya, pesan dari kami, Kata Medika, bahwa penting untuk selalu diingat bahwa diet bebas gluten ini seharusnya hanya diikuti oleh mereka yang memang memiliki kondisi medis yang memerlukannya, seperti penyakit celiak atau sensitivitas gluten non celiak. Jika sobat semuanya memiliki kekhawatiran tentang sensitivitas gluten atau ingin mengubah pola makan Anda, penting untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi yang berkualifikasi sebelum membuat perubahan drastis pada pola makan sobat semuanya. Oke, sobat sehat semuanya. Thank you sudah menyimak video ini. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, share dan komen ya. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.